share screen lagi. Sudah dengar suara saya, Evelyn, Bernadea? Sudah? Oke, baik. Dengaran, Sir. Nah, English vowels ya. Saya jelaskan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Oke, vowel. Namanya vowel berarti kalau di bahasa Indonesia, kalau di sastra Indonesia kita tadinya pasti belajar huruf vokal atau huruf hidup. Nah, di dalam pelajaran sounds atau phonology bahasa Inggris, meskipun lettersnya atau physicalnya itu ada lima saja ya, A, E, I, O, U, tetapi di dalam phonology bunyinya banyak ya, lebih dari 10 ya. A saja bunyinya bisa E, atau ya. Jadi ada 5 sampai 6 untuk A saja. Nah, jadi jangan lihat lettersnya tapi soundsnya. Nah, jadi dibilang di sini a particular kind of speech sound made by changing the shape of the upper vocal tract or the area in the mouth above the tongue. Jadi kalau untuk bedakan nanti kita belum belajar konsonannya. Bedakan nanti di saat kita menghasilkan bunyi vowel dan konsonan. Kalau konsonan itu kita lebih banyak menggunakan yang kita pelajari kemarin, manners of articulation and points of articulation. Ya, tetapi khusus untuk vowel yang kita pakai itu paling dia untuk coba bunyikan A, ya, A, I, O, U, itu tidak ada bersentuhan, bibir pun, gigi pun enggak, bibir pun enggak, lidah pun enggak gitu ya. Hanya lebar tidaknya mulut dan itu penekanannya di upper mouth gitu ya, bagian langit-langit atas yang kita sebut kemarin itu dengan palatal ya. Jadi lebih banyak dia penekanan bunyinya itu dari bawah ke pokoknya permukaan lidah ke palatal ya, makanya disebut dengan upper vocal tract ya. Oke. Ada 5 katanya di dalam huruf, untuk hurufnya ada 5, tapi seperti saya bilang tadi ada beberapa lagi, misalkan satu physical A tapi bunyi huruf A ini bisa terdiri dari beberapa bunyi lagi gitu ya. Nah begitu juga dengan bukan hanya 5 huruf ini, tapi huruf Y juga yang kita sebut dengan semi vowel juga. Semi vowel berarti bisa disebut gabungan vokal dan konsonan. Seperti di dalam kata cry ya, saya kasih ini dulu ya. Ya. Oke. Lihat ya. Di kata cry ya, sky, fly, my, and why, di situ ada terdapat bunyi I ya, I. Jadi malah dia dari Y ini bunyinya menjadi diftong ya, 2 bunyi vokal ya. Jadi hanya satu Y bunyinya jadi I ya. Yang kedua, untuk kata myth ya, synchronize, bunyi huruf Y ini bunyinya short ih ya. Bunyi monophthong dia, satu bunyi vowel. Khusus untuk kata quickly, fully, ya, baby, only, ya, itu kalau ly, y-nya ini bunyinya i panjang ya, only, quickly, fully, ya. Sedangkan yang di atas ini bunyinya i pendek, myth, synchronize. Kalau ini agak panjang karena di akhir kata, jadi disebut dengan i panjang. Nah, jadi bunyi huruf Y ini juga disebut dengan huruf Y ini disebut juga dengan vowel sounds ya, bunyinya bukan physicalnya. Oke. Ya. It can also be a consonant. Ya, konsonan tapi bunyinya bisa semi vowel ya, bisa
Seperti it can also be a consonant sound called glide, ya, disebut dengan glide. Glide itu ya. Iya, iya, biasanya kan kalau di sini ini lambang bunyinya, ya, jadi seperti, ya, seperti ada bunyi y-nya gitu. Iya, ya, jadi makanya disebut dengan semi vowel, ada y-nya, ada e-nya, ya. Jadi disebut dengan glide, ya. Glide itu ya dua bunyi yang bersambungan, ya. Disebut dengan glide, ya. Oke, saya lanjut vowels. Nah, huruf W juga bisa berbunyi, bisa berbunyi, saya biasanya berbunyi atau berhuruf. Huruf W bisa berbunyi vokal atau berbunyi hidup. Contohnya dalam kata kau, bau, hau. Ya, kalau kamu tulis ini bunyi ow ini bunyinya menjadi au. Nah, bisa kita pastikan bunyi w ini, ya, huruf w ini berarti berubah bunyinya menjadi ya, ya. Lihat di sini, ya. Kita katakanlah o ini berubah menjadi a, ya. Bunyi a. Huruf w ini bunyinya menjadi u. Jadi ini disebut dengan letter the letter W can sometimes be second part of vowel sound, ya. Makanya huruf W ini juga disebut dengan glide, ya, yang tadi ya. Jadi ya, ya, bisa dia ini dia vowelnya, nya adalah bunyi konsonannya, makanya disebut semi, ya. Bisa konsonan, bisa vowel. Jadi y dan w itu disebut dengan semi vowel. Okay, the letter W can be used as a consonant sound at the beginning. Nah, di sini. Nah, kalau dikata when, where, dan wet, ya, ini bunyinya sebagai bunyi konsonan, ya. When, where, wet, ya. Tapi tadi untuk kata cow, bow, and how, W ini disebut berbunyi vowel. In some languages like Welsh, the letter W represent the vowel sound U. Ya. Jadi bunyi W ini katanya untuk bahasa Welsh bisa berbunyi U, ya. Like shoe, a kind of volley, ya. Kita lanjut. Nah, ini penting banget kalian kuasai di dalam mempelajari vowel, ya. When we learn about vowel sounds, there are three kind of vowel sounds: monophthong, diphthong, and triphthong. Kalau pernah belajar biologi, kalian udah tahu dong, mono, di, ya, sama tri. Mono itu satu, di dua, tri tiga. Monophthong artinya bunyinya itu bunyi vowelnya cuma satu bunyi gitu, ya. Contohnya, ya, lebih banyak sih monophthong, ya, lebih banyak monophthong. Biar kalian tahu nanti bedanya monophthong dan diphthong, kita lihat dulu diphthong. Nah, oh, ini monophthong, ya, ini diphthong. Lihat, kalau diphthong dia ada dua bunyi vowel, dan i, jadi di satu menjadi a, ya. Sedangkan untuk monophthong dia hanya misalkan i saja, ya, saja. Ya, sedangkan kalau digabung e dan i menjadi a, ya. Jadi ada dua, ya. One, two, o, u, a, i, o, i, ya. Jadi dua, namanya diphthongs, ya. Kalau monophthong ya satu, ya. I, e, u, a, ya, o, a, ya. Jadi dia satu. Contohnya ini long i disebut ini long i, ya. Please, feed, eat, silly. Kalau short i, eat, sit, kick, meet, bitter. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kata ini, please, ya,
huruf I ini berbunyi I panjang. Police, bukan police, tapi police. Feet, panjang ya dia, sedangkan yang di bawah ini pendek. Jadi bedakan nanti ada short dan long. Ya, jadi kalau short dia itu panjang ya. Kalian kalau bedakan ini feet ya, feet ini panjang dia, eat bukan it. Nanti membedakannya eat dengan it ya. Ya kalau it itu pronoun it itu pendek bunyinya. Kalau it makan dia panjang. Ya, itu membedakannya. Makanya kita perlu mempelajari fonologi itu ya untuk membedakan apa namanya kata juga kita bisa dengarkan dari soundsnya ya. Khususnya untuk mengucapkan satu kata. Kalau di dalam kalimat sih biasanya kita lihat dari konteksnya ya. Sudah kita paham yang mana yang it pronoun it kah atau it makan ya. Oke. Nah, kita ke diphthong. Nah, kalau monophthong tadi banyak ya. Kalau diphthong ada a, contoh eight ya, bentuk kedua dari kata eat ya. Eight. Jadi huruf a di sini ini bunyinya a. Rain, vein, flavor, slay, convey ya. O dalam kata tow, row, go, boat, mode, a tow ya. I dalam kata I, high, cry, cyber, climb, line, light, kaya, tie, height. Ow, loud, house, cow, about, dozen, Macau. Oi, boy, moist, Freud. Ya. Nah, untuk triphthong kalian sudah paham. Kalau tadi mono satu aja bunyi vowelnya, kalau diphthong dua bunyi vowelnya, kalau triphthong tiga. Tapi gampang diingat. Biasanya triphthong itu ada e-nya di belakang ya, tambahan e-nya. Jadi diphthong ditambah bunyi satu lagi e ya, central vowel ini disebut e ya. Oke, contohnya au menjadi hour dalam kata hour, jam ya, hour. Air dalam kata fire, api. Air dalam kata player, pemain. Ewe dalam kata mower ya. Oye dalam kata employer ya. Banyak ya. Kalau I hire, buyer ya. Oke. Ini masih banyak, ini hanya satu-satu dibuat contohnya ya. Kalian nanti bisa cari lebih banyak contohnya. Ya, saya ulangi lagi, saya nggak akan ulang lagi nanti ya. Jadi saya ulang monophthong satu bunyi vowel, diphthong dua bunyi vowels, dua bunyi vowel, triphthong tiga bunyi vowel. Nah, adik-adik ini juga kalian perlu tahu. Nah, ini adik-adik disebut dengan front ya. Kalau saya tulis di sini warna kuning kali ya. Ada nggak di sini? Oh, ini saja. Tapi ini nggak jelas sih. Lihat ya. Ini saja dulu saya berikan penjelasan mengenai bagan ini ya. Front, central, back ya. Nah, yang sebelah kiri ini ada yang disebut close, mid, open. Bedanya apa, Pak? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Coba langsung kamu perhatikan memproduksi bunyi I. Coba semuanya ya, dalam hati pun nggak apa-apa ya. Atau enggak, maksudnya bukan dalam hati, praktekkan di rumah kamu tanpa mikrofon. I. Coba disebut dengan front karena udaranya itu dari rongga tenggorokan kita lepas ke depan, ke arah gigi. I. Ya. Jadi pergerakannya dari belakang ke depan. Jadi putusnya di depan. I. Kenapa disebut dia back? Coba kamu bunyikan bunyi U. 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 Bunyinya itu seperti tertahan di pangkal tenggorokan. U. Jadi dia di dalam bunyinya, maka ini disebut dengan back. Sedangkan I ya disebut dengan front karena dia dari belakang
ditekan ke depan dan bunyinya berakhir di depan, front. Sedangkan seperti kita menarik nafas, kita masukkan ke dalam tenggorokan. Makanya disebut back. Ya, sentral, coba kamu bunyikan bunyi itu seperti ada di tengah-tengah mulut kita bunyinya jadi di tengah ke atas ya, ditekan ke atas udaranya ke palatal ya, ya, disebut dengan sentral. Nah, sedangkan yang kiri close, mid, and open ini sehubungan dengan mulut kita tertutup atau enggak. Coba kamu bunyikan i. Bibir kamu itu kan tidak terbuka lebar, makanya disebut dengan close. I, u, o. Jadi ini yang kotak atas ini semuanya 4 bunyi ini masuknya ke close. 2 close, full close, 2 lagi near close. Tapi saya bilangnya close aja lah, kebanyakan near close, close mid dan segala macam. Jadi saya bagi 3 aja, close, mid dan open. Ya. Mid artinya ya di tengah adik-adik ya. Coba kamu seperti yang saya bilang tadi ya. Ya, mid ya, dia sama-sama mid. Yang kalau untuk penekanan udaranya juga disebut sentral. Kalau di terbukanya mulut itu seperti mulut kita setengah, coba setengah terbuka, ya, e, e, ya, dengan bunyi yang lainnya, iye, ya, ya. Oke, sedangkan open, coba kamu bunyikan a, above, a, itu terbuka banget mulutnya, a, ya, coba a, up, above, ya, man, ya, bad, ya. Oke, jadi itu bedanya. Ini dari bagian ini kita lihatnya seperti ini. Jadi kalau i ya disebut dengan close front vowel. Jadi bilangnya close ya, mulut kita agak tertutup, bunyinya itu ditekan ke depan, bunyinya bersifat vowel. Jadi sebutnya close front vowel. Seperti itu ya. Ini sih sebenarnya kalau nanti kamu masuk ke S2 khusus untuk masuk ke, tapi di sini nggak ada S2 apa ya, yang saya tahu belum ada mesin-mesin yang punya Universitas Indonesia saja kayaknya belum punya mesin seperti secanggih yang di Eropa sana. Jadi bisa maksudnya ya karena alatnya ada ya. Jadi ketika kita ngomong gitu, jadi getaran suara kita itu bisa dihitung kecepatannya, terus bisa di print juga nanti getarannya itu ya, gambarnya gitu ya. Seperti kalau kamu lihat kalau di penjaga Gunung Merapi kan, kalau ada tanda-tanda seperti apa namanya, apa disebut itu, ada yang tahu nggak yang kalau getaran gunung itu bisa di ini sama seperti mesin. Nah, itu kan kelihatan tuh garis-garisnya kan. Nah, khusus untuk fonologi di sini tidak ada, ya belum ada. Makanya kayaknya susah ya. Jadi yang penting kalian paham saja lah ya. Artinya kalau kalian sih mau tahu, kalian lebih baca lagi buku tentang ini ya, tentang fonologi. Oke. Nah, jadi saya sudah jelaskan. Jadi ini vowels tadi terbagi 3 bagian menurut jumlah vowelnya. Tadi ada monophthong, diphthong, dan triphthong. Tapi untuk baganya atau sebutan diagram bunyinya ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi ada yang disebut dengan front vowel, central vowel, back vowel. Ada yang disebut dengan close vowel, mid vowel, dan open vowel. Oke, lebih jelasnya seperti ini ya, jelas ya. Ini yang tadi disebut dengan front ya. Ini dengan mid ya. Ini open ya. Ya, ini close, ini mid,
Ini open. Sedangkan kalau di sini front, ya, central bank, ya. Jadi seperti itu adik-adik. Contohnya ada di bawah ini ya. I panjang dalam kata eat, I pendek bitter, ya. U, su, ya. U, su, cook, ya. Nah, ini poor, ya. A kingdom, ear, fear, air, stare, ya. O, show, ya. British banget ya, show. Kalau American show, kalau British show. I, annoy, ya. Ah, fought. Letter, bus, I, my, matter, ya. Au, round, father, father. Oke. Oke, dari sini sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti sekalian kita gabungkan dengan konsonannya ketika kita nanti belajar phonetic transcription ya. Tapi kalian sudah bisa lihat di sini ya, ini yang disebut dengan tadi long vowel ya, kalau panjang dia ini short vowel. Nah, ini dua-duanya long ya, adik-adik. Kadang-kadang kalau American dia pakai yang seperti ini, British dia pakai i di atas saja. Ada yang dua. Nah, ada i kalau kita bilangnya ini small huruf i kecil ya, tapi ada tanda titik duanya, itu pasti panjang. Kalau hanya i huruf besar ini pasti pendek ya. Nah, ini yang tadi kalau terbuka tidaknya mulut ya. Oke. Jadi kalau kita sebutkan, kalau misalkan kita di bidang ilmu fonologi ya, I, long I, ya, is called close, front, unrounded vowel, ya. Round dan unrounded itu kalian paham lah, namanya round berarti seperti mulut kita itu apa ya, bulat, ohnya gitulah ya, maksudnya kalau kita lihat lekukan bibir kita ini melingkar bulat atau tipis gitu ya. Jadi kalau tipis dengan unrounded, kalau rounded itu membulat. Contohnya ini O. Itu kan kalau kita lihat bibir kita ini ya di cermin ini membulat, dia berbentuk menyerupai O. Tapi khusus I terbuka bibir kita tapi dia tidak bulat, disebut dengan unrounded. Nah, itu ya. Jadi hanya ada dua, rounded dan unrounded. Oke. Itu saja adik-adik. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Buka kameranya sekarang. Jangan tidak buka kamera. Kalau enggak saya kick dari kalian. Kenapa harus dipaksa kalau buka kamera ya? Aduh. Kalau manusia-manusia UKI kan biasanya kan sudah dikasih firman tiap pagi ya. Jangan malas-malas lah. Oke, saya mulai minggu sekarang akan saya panggil dulu ini biar tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak, siapa yang hanya modal nama doang terus orangnya pergi ke mall ya. Kalau kemarin pas sebelum UTS nggak perlu saya panggil ya. Jadi ada beberapa cara saya untuk memastikan kamu benar nggak nilainya bagus ya. Jangan hanya nilainya bagus tapi kehadiran bagus, kelakuan juga bagus. Oke, kalau saya panggil namanya silakan berbicara dan buka kamera ya. Ada Bernadia tadi ada ya. Kalau yang udah sering-sering buka kamera nggak usah panggil-panggil. Evelyn Sembiring ada ya. Naomi
ada Naomi, Sitorus, Gladys, Situmea. Katarina, Esterlita, kamu ada borunya nggak, Neng? Ini semuanya ada borunya loh. Kamu nggak keren kok nggak ada borunya. Nggak ada, bercanda ya. Kristen Ruth, apa borunya Curse? Kamu kan Nggak ada, orang Sir. bule ya. Iya, ayah kamu bule. Masih pernah ketemu ayah di 2 tahun ini, Curse? Enggak, Sir. Sudahlah, perkuatkanlah hatimu ya. Jennifer Alvina Natalin Rantelobo. Dia mah sudah ada family name-nya ya. Ini family name-nya, Neng, Rantelobo. Betul? Jen? Iya, Sir. Iya, betul. Kamu dari Makassar atau Flores atau dari mana? Jen? Dari Toraja, Sir. Raja. Bang Yosep Liderman Panggabean. Panggabean biasanya namanya Gabe, berarti kaya-kaya ya. Baiklah, sebuah doa ya. Mana Yosef Liderman and Evelyn. Kalau tadi Evelyn, kalau ini Evelyn, ada yang voiced, ada yang voiceless. Kalau ini si Tohang, berarti sama kayak Bu Susan dong kamu ya, borunya, betul? Kalian family masih ya? Evelyn? Yes, Sir. Family? Masih? Borunya sama si Oh, Tohang. kirain hubungan darah ada. Ya. Oke. Nah, yang tidak buka kamera ini siapa ini? Ada Ciputri. Ciputri boru apa ini Ciputri? Sinaga. Oh, kamu Sinaga. Pariban kakak Iya, saya Sir. Sinaga. Kamu Sinaga mana, Ciput? Sinaga Bonor, Sinaga Bonar atau apa? Jangan kamu nggak tahu lagi adat Batak, Cip. Ciputri Sinaga apa? Nggak tahu Sinaga dari mana? Bonor, Bonar atau Sinaga saja? Sinaga Bonor, Bu. Sinaga Bonor, Sir. Oh, Simalungun apa Batak Toba, Karo? Batak Toba. Batak Toba. Biar yang lain ini juga kaya budayanya. Fakultas Sastra itu jangan malu loh. Malah saya menganjurkan kalian itu banyak teman dari suku mana aja ya. Di tongkrongan saya berbagai suku ada ya. Ada Lupita. Oh, ini masih tombol. Jadi ingat teman saya SMA dulu ya. Lupita Rizkila Sitompo. Lupita. Ada juga Divania. Kalau Divania nggak pakai boru? Yes, Sir. Pakai? Nggak ada? Enggak, Sir. Nggak pakai, Sir. Oh, pinjam lah boru Sitorus dulu sebentar. Boleh lah. Minggu depan pinjam boru Situmorang. Bercanda ya. Tersayang boru Situmorang. Ah, ini Situmorang. Opung saya Situmorang. Opung boru. Situmorang tersayang. Tapi nama kamu ini jelek banget tertulis di sini loh, Kak. Emang di situ di nama kamu di semua mata kuliah hanya tersayang BR aja. Emang disingkat ya?
Ya sayangnya. Berarti kalau teman kamu panggil kamu sayang terus dong ya? Begitu ya? Tessa, Sir. Tessa, oh kirain panggil sayang. Nanti kalau saya panggil sayang dikira orang nanti saya dosen genit loh. Padahal nama kamu aja yang sayang kan? Gak apa-apa, Sir. Panggil saya. Ya udahlah sayang, makasih. Urus itu sama orang ya. Alright, Marisha. Ini dari Nias juga ini si cantik ini. Marisha. Bete ya. Iya, Sir. Ya mah sudah ada borunya, boru gulo ya kan? Kalian disebut fam ya di sana ya kak? Fam ya kalau di Nias ya? Marga, Sir. Oh, Iya. marga. Marga kayak cowok kalau di ini ya, di Batak ya. Kalau boru baru cewek. Makasih Marisha Bete. Iya, Sir. Ini kalau Sisilia baru apa? Kita punya marga, Sir. Punya boru. Ya udah boru Iya, sari Sir. aja lah. Harusnya saribu itu bunya hilang jadi sari ya. Bercanda ya, Sisilia, thank you. Maggie Z, salah. Maggie Melina mana Maggie? Adakah di sini? Maggie hadir, Sir. Tapi kok nggak kelihatan ya wajahmu Maggie? Oh, kamu nggak buka kamera ya? On cam, Sir. Oh, mana kamu di sini? Orang nggak ada. Oh iya, Silalahi. Iya kamu di tengah, ya. Saya lihatnya samping-samping tadi. Thank you Maggie. Oh ini baru Silalahi. Iya, thank you, Sir. Silalahi dari Silalahi juga. Oh, udah lahir di Jakarta. Ada loh Silalahi di Jakarta. Oh nggak tahu dia. Aku lahir di Parapat, Sir. Oh kamu orang Parapat. Dulu saya sering ke Parapat bawa turis loh. Yang kalau nyebrang ke tuk-tuk kan. Kenapa, Sir? Soalnya lagi hujan, nggak terdengar, Sir. Dulu saya sering ke kampungmu itu Parapat bawa turis waktu saya SMA. Iya, kan dulu kan di tuk-tuk itu masih banyak dulu orang bule ya kan? Oh iya, Sir. Tuk-tuk Tabo, Sir. Iya, tuk-tuk Itu Tabo. punya opung, Sir. Oh, pantas. Ya. Kaya dong kamu ya. Ajaklah sesekali. Ajaklah sesekali teman kamu nanti ke sana. Atau kalau pas nikah nanti di sana nggak nikahnya? Kenapa, Sir? Oh, nikahnya kira-kira di sana atau di mana? Mudah-mudahan rezeki di Kanada, Sir. Oh, boleh. Boleh saya doakan ya. Doa itu apa namanya, keinginan itu adalah sebuah doa. Ya, Biar, seperti Sir iya. juga ikut ke sana ya, Sir. Iya, doakanlah biar kita bisa bersama-sama ke sana ya. Berta mana Berta? Sahu Silawane. Berta. Kalau ini memang nggak ada di layar. Belum buka cam. Nggak ada ya? Oke. Dia tidak hadir. Elida Bursaragi nih. Nggak ada dari tadi kelihatan. Ini baru bukannya. Kamu di mana ini? Yes, Oh, di kosan, di asrama atau di rumah pacar? Di rumah, Sir. Rumah siapa? Rumah Naomi, Sir. Oh, numpang makan ya kamu di sini. Enggak, bercanda. Sir. Jadi ingat saya itu kan kartu lama saya itu. Oke.
Baik-baik kalian di sana ya, jangan ngerumpi ya. Sir, kita belajar bareng, Sir. Ya kalau boleh ibadah lah berdua gitu, biar cepat nikah. Ada Haikal nggak? Oh ini si pria kacamata. Hai Haikal. Haikal Nur Iman. Kamu kamu dipanggil teman kalian manggil Haikal itu Kal atau Hai? Hah? Gimana? Kalian teman-teman Haikal panggil kai Haikal itu Hai atau Kal? Hai? Oh kamu si Haikal kok pindah ke kameranya si Sayang? Apa itu permainan ini kali ya? Apa saya aja yang salah lihat? Oh, itu pemeran. Oh iya. Oh kalian di kantin ini. Saya tahu, saya kan penghuni kantin. Jadi saya tahu atapnya itu. Di kantin kan kamu ini, Haikal? Betul ya? Itu yang biru-biru itu kayaknya betul ya? Ya Kalian itu di kantin kantin, ya? Sir. Atapnya. Oh iya betul. Ini adalah Rasita. Oke, Sir. Bisa tolong diulang, Sir, tadi nanya apa? Oh udah telat, udah selesai. udah udah Ya, selesai. maaf, Sir. Sorry, Sir. Kekenyangan kamu itu ya. Lara mana Lara? Lara nggak hadir ya. Oke, itu saja kita Hadir, tadi. Sir. Lara ada. Saya sudah tulis di sini. Nggak hadir mana? Oh iya. Ada, Sir. Tadi lagi goreng di bawah. Goreng Nggak bawa HP, apa? takut kita. Waduh, kalian enak banget ya belajar. Ada yang manjat, yang goreng, yang dancing. Aduh. Kalau si BV yang tadi Marisha ini, dia senangnya kayaknya fotografi ya. Ya kan, Dek ya? Suka foto-foto ya? Foto cantik ala-ala Syahrini ya. Ya wajar lah wajahnya cantik. Oke adik-adik, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya mau minta Siwi untuk membawa doa penutup. Mau agama apapun kalian, dibawakan saja. Nanti kami berdoa sesuai agama masing-masing. Silakan, Siwi. Oke, baik, Sir. Mari kita bisa dalam doa. Our Father in heaven, thank you for your blessing today. Now we are finished study. Thank you for opening our hearts and our minds so everything that we have learned today will give meaning and positive influence. Amen. Amen. Guys, thank you so much. I'll see you next week. Bye. Thank you, sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Bless you all. Thank you, sir. Kita bisa hanya ngomong dulu.